Saya pingin tuh nanti suatu waktu punya mobil yang ada apa namanya trouble-nya gitu ya. Yang nanti kita bisa sounding, woi, nih mobil nih belum lulus uji emisi. Karena yaitu BBM subsidi kan memang terjangkau ya. Ya ada aja oknum di kita yang membeli itu berlebihan, dijual lagi ke siapa gitu. Ya namanya usaha. Namanya usaha. Tiap hari Rabu semua pegawai Pemprov DKI Jakarta baik yang ASN maupun PJLP harus menggunakan transportasi umum di hari Rabu. Jadi kita bisa menghitung ternyata kita juga penyumbang ya untuk mengurangi emisi. Minimal kalau kita sehari 5 liter contohnya ya kita bisa ngurangin sekian pencemaran ke udaranya seperti itu. Ada yang bakar sampah, belum knalpot kendaraan itu udah Masya Allah udah pencemaran banget. Jadi jangan bakar sampah. Ya, jangan bakar Dan sampah. jangan menjadi sampah masyarakat. Iya. Nah, itu penting. Angin bawalah jiwaku melayang. Ini lagu Raja yang sudah lama banget kita dengarkan dulu dan kayaknya bakal jadi kenyataan. Karena angin sekarang lagi bawa polusi yang bikin jiwa kita bisa melayang beneran nih guys. Makanya kita harus ngobrolin, karena mau kemanapun ya napas kita pakai oksigen dan kita napas di bumi ini. Yuk kita ngomongin soal lingkungan di Ngopi Starling. Ngobrol pintar seputar lingkungan. Oke teman-teman semuanya, kita akan bahas nih soal polusi. Gue yakin teman-teman semuanya pasti ngerasain juga, khususnya yang di kota-kota besar ya. Dan ini isu yang bikin netizen murka-murka. Dan kita gak mau ikut-ikutan kayak gitu. Kenapa? Karena kita tuh mau solusi, bukan cuma ikut ngejulitin doang. Nah untuk itu ada Sobat Lingkungan yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir di ruangan, Masya Allah. Ini ada Ibu Fitri dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ya Bu ya. Sehat Bu, yang paling cantik di ruangan nih Masya Allah. Kemudian ada Bapak Denny dari KLH ya Pak ya. Iya betul. Masya Allah, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Masya Allah, selamat datang Pak. Dan ada Pak Fajar dari Pertamina. Wah, saya sering ketemunya cuma pegawainya Pak. Hari ini ketemu boleh, ya. Masya Allah. Dimulai dari nol ya Pak ya. Ya karena ini konsepnya ngobrol, nanti kita akan ngediskusiin nih Pak soal isu polusi ini. Mungkin kita mulai dari pembahasan yang paling ini dulu ya, yang sering terdengar ya, bahwa Indonesia nih khususnya mungkin Jakarta ini polusinya nih masuk 5 besar dunia nih. Nah, silakan Ibu ngomel-ngomel Bu di sini. Itu benar atau gimana tuh Bu? Karena netizen kan bisa lihat doang data, tapi gimana tuh sebenarnya Bu? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Fuad. Ya. Jadi kalau lihat isu kualitas udara terutama di memasuki musim kemarau. Itu pastilah adrenalin kami dari Pemprov nih naik turun nih Mas Fuad, karena menjadi pemberitaan dari netizen. Jakarta selalu ya nomor 1 paling rendah itu nomor 10. Nomor 10 itu di global. Nah, secara global. Jadi kalau sudah diinformasikan seperti itu, jadi kok rasanya Jakarta kayak buruk banget ya kualitas udaranya, dan itu menakutkan sebenarnya. Bener rasanya seperti itu. Iya, padahal kalau DKI sendiri sebenarnya itu punya alat ukur ya, stasiun pemantau kualitas udara 111 malah. 111 dan punya juga platform hasil pengukuran kualitas udara dari 111 tadi. Sebenarnya masyarakat bisa mengakses juga. Bisa mengakses lewat udara.jakarta. Jadi bisa dilihat. Nah, ini sementara yang dilihat oleh masyarakat umum ini adalah platform yang dikeluarkan oleh pihak lainnya yang metodenya berbeda, kemudian standarnya juga berbeda. Kalau kita Jakarta dan pemerintah daerah di Indonesia itu menggunakan ISPU yang dikeluarkan oleh regulasinya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara ISPU, sementara kalau yang dikeluarkan oleh pihak lain itu menggunakan standar yang berbeda ya, pakai WHO dan ya beda lah begitu hasilnya ya. Tapi apapun itu sebenarnya memang Jakarta juga tidak diam saja ya Mas Fuad gitu. Artinya selaku pemerintah daerah kami punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara yang memang kondisi yang tidak baik mungkin ya.
Jadi dibandingkan 2023 mungkin hari sehatnya masih lebih baik di 2024. Oh gitu. Jadi karena 2023 itu musim panasnya lebih panjang dibanding 2024 yang basahnya pengaruh karena memang kondisi pencemaran udara itu banyak faktor ya. Ada faktor meteorologi, ada faktor aktivitas manusia gitu ya. Jadi nih seperti sekarang nih, udah musim panas pasti up itu pencemaran udaranya ya, terutama untuk parameter-parameter kritis. Jadi yang dibilang kritis tuh yang PM 2,5. Oh, ada parameter-parameternya, ada PM 10, ada SO2 itu pasti tinggi. Nah, kalau DKI Jakarta kebetulan dibantu oleh Vital Strategis itu sudah melakukan inventarisasi emisi. Jadi dari berapa indikator itu sumber pencemar terbesar tuh dari sektor transport. Yang lebih dari 70-75% itu dari transport. 70% ternyata penyebabnya adalah transportasi. Betul, itu hasil inventarisasi yang dilakukan 2020. Artinya ini by data kan Bu ya? Betul, by data. Jadi yang keduanya itu dari sektor industri. Jadi hasilnya tuh seperti itu. Nah, kemudian Pemprov DKI Jakarta ya berdasarkan hasil tadi melakukan berbagai upaya ya. Jadi mengacu kepada beberapa regulasi, salah satunya adalah keputusan Gubernur nomor 576 tahun 2023 tentang strategi pengendalian pencemaran udara. Kami punya berbagai aksi yang dilakukan tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga oleh berbagai SKPD. Kenapa Mas Fuad? Karena masalah udara ini banyak gitu loh, banyak faktor dan banyak juga pengampu-pengampunya ya. Bertanggung jawab. Betul, ada Dinas Perhubungan karena tadi transport, terus kemudian ada Dinas Pertamanan Hutan Kota karena terkait dengan ruang terbuka hijau, Dinas Perindustrian, usaha kecil menengah karena tadi ada industri, Dinas Kesehatan karena banyak bicara dampak ya gitu. Ya termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Jadi insya Allah sih sudah ada. Bahkan DKI Jakarta itu sudah membentuk Satgas, Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Jadi 2023 tuh setiap minggu ya per Agustus setiap minggu tuh kami mempublish apa sih yang dilakukan oleh Pemprov DKI, capaiannya apa. Bisa dilihat. Betul, masyarakat bisa tahu gitu loh. Jadi nah cuma memang tadi sumber pencemarnya bukan hanya dari Jakarta sendiri. Oh gitu. Gitu. Karena kan kita tahu ya Jakarta ini kan dilingkupi ya dikelilingi oleh daerah sekitar. Ya, jadi betul Bodetabek. Jadi kami juga tidak bisa menjudge bahwa sumber pencemarnya dari daerah ini loh tidak. Ya betul karena kalau sesuatu yang tidak pasti kita tidak bisa menstate itu harus ya. By data. Betul, harus by data. Cuma memang pasti ada pengaruh dari aktivitas daerah sekitar. Baik dari yang tadi bergerak ya transport maupun dari yang industri. Seperti itu sih. Berarti kendaraan juga ngaruh, industri yang ada di sekitar Jakarta juga berpengaruh ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian penyebab-penyebabnya, saya malah kepo dulu soal ini Pak. Tadi perbedaan standar tuh Pak. Kan tadi ada yang ISPU, terus satu lagi apa tuh yang dari luar negeri tadi mungkin ya? Ya WHO. Mungkin secara sederhana deh Pak, bahasa awamnya, bahasa bayinya gitu tuh, kenapa dibedain dan kenapa kita memang harus pakai standar yang punya kita sendiri gitu Pak? Iya, makasih Mas Fuad. Memang cukup menarik Mas Fuad dalam hal ini. Memang kita tuh kan memang kayak Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah mengeluarkan regulasi ya, regulasi yang memang harus kita gunakan sebagai standar secara nasional. Jadi kalau kita lihat peraturan-peraturan tadi yang Bu sampaikan tentang ISPU, memang kita sudah ada regulasinya. Lalu dari situ bagaimana kita mengetahui tentang nilai ISPU tersebut? Adalah dari alat pemantauan kita. Ada pemantauan dari KLH, ada juga alat pemantauan dilakukan oleh
pemerintah daerah. Nah, kami sebenarnya ada sekitar 167 alat pemantauan seluruh Indonesia saat ini dilakukan untuk memantau. Jadi kita bisa secara langsung melihat kualitas udara secara nasional seperti itu. Nah, kalau itu bisa digunakan sebagai hal yang diketuai oleh publik secara langsung. Jadi seperti itu. Jadi publik bisa tahu nih kira-kira data apa atau kualitas udara Jakarta seperti apa saat ini, kualitas udara di tempat lain juga, kota-kota lain seperti apa saat ini. Ada juga ya dari 167 itu. Jadi itu memang sebagai warning bagi kita. Hanya memang tadi ada juga alat-alat yang di luar standar, artinya memang digunakan bukan sebagai artinya gini, kita punya alat memang ISPU itu kita menetapkan untuk mengukur 7 parameter. Misalnya ada PM2,5, SO2, NO2, sama HC dan seperti itu diukur secara langsung. Jadi angka mutlak itu sebagai nilai untuk mengetahui ISPU itu sendiri. Nah, alat-alat itulah yang digunakan sebagai alat pengukuran yang legal lah, istilahnya sah lah gitu. Dan karena legal berarti kita bisa tanggung jawabkan gitu maksudnya Pak? Betul ya. Jadi kalau misalnya kita data keluar berarti itu udah secara aturan memang data-data itu akurat seperti gitu. Nah, memang mungkin ada juga memang yang digunakan oleh masyarakat misalnya bisa sebagai indikator sendiri ya, seperti itu bisa digunakan. Tapi memang harus standar-standar itu memang harus digunakan secara baik gitu. Kira-kira seperti itu untuk pemantauan sendiri. Sebenarnya ada hal lagi mungkin kalau kita ada 2 jenis tipe alat pemantauan, ada low cost sensor lalu juga ada reference sebenarnya. Reference itu sebenarnya adalah lebih akurasinya lebih tinggi sebenarnya. Oh gitu. Ya, kita mengetahui secara jelas berapa sih parameter pada satu lokasi kegiatan itu sendiri gitu. Jadi itu sebagai nilai yang memang bukan lebih baik ya, artinya secara aktual lah seperti gitu, aktual artinya memang detail lah seperti gitu, begitu. Nah, itu memang kita sih berharap juga memang perlu adanya satu alat, bukan alat ya. Jadi masyarakat tuh harus bisa juga mendorong supaya paham juga tentang apa sih alat yang cocok di dalam pengukuran kualitas udara sendiri seperti gitu. Kalau pakai alat yang tadi atau standar ya, standar yang kemudian pemerintah sudah tetapkan kan tadi karena dia legal, kemudian itu memang kita yang bikin, kita bisa ukur ya. Mungkin kalau di luar tadi kan kita nggak bisa tahu tuh itu bener nggak datanya, terus ditaruh di mana aja alatnya. Itu kan jadi masalah ya kalau kita sembarang. Atau mungkin alat ukur perasaan, nah itu kan suka gitu kan. Pokoknya rasa-rasanya ngep aja gitu ya. Itu mungkin Anda kebanyakan kurang olahraga kayaknya guys ya. Jadi artinya tadi alat ukurnya harus jelas supaya nggak ngaco lah gitu ngomongnya, apalagi di medsos gitu. Menarik. Nah, tadi ada fakta kalau 70% dari transport. Nah, ini akan ngobrol nih ke yang hubungannya sama penggerak transport itu adalah bahan bakar. Nah, dari Pertamina sendiri nih Pak, itu hal-hal kebijakan seperti ini emang sudah ya pastilah namanya perusahaan besar sudah pasti diketahui gitu. Nah, terus dari situ Pertamina actionnya apa nih gitu? Apakah memang semua produknya udah sesuai dengan standar? Kalaupun udah, itu apa sih? Pengen tahu dong kita gitu. Kita kan rakyat cuma asal ngisi-ngisi aja, nggak ngerti gitu. Oh gitu ya, asal ngisi aja ya. Iya, kita nggak tahu yang murah mana, udah murah gitu aja. Iya, jadi terima kasih Mas Fuad. Kalau Pertamina kan badan usaha milik negara, jadi pasti melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu pasti betul. Ya. Itu kemudian ada berbagai produk yang Pertamina miliki saat ini, yang tadi kalau disebut transportasi, ya pasti pakai BBM, baik itu fosil maupun juga yang sekarang listrik misalnya ya. Kalau BBM jelas Pertamina sebagai badan usaha penugasan pemerintah. Jadi tadi kalau misalnya dibilang sebagai salah satu faktor terbanyak itu kendaraan, otomatis related to BBM gitu. Betul, ya. BBM, tapi kita juga mesti cek tadi bahwa ternyata Jakarta ini pollutednya itu meningkatnya hanya pada saat musim panas gitu kan. Nah, kalau misalnya transportasi atau BBM dituding sebagai penyebab, kenapa pas musim hujan enggak? Nah, gitu. Jadi itu mungkin karena banyak faktor betul. Dan kami menyadari bahwa memang BBM ini memang ya salah satu kontributor ya dalam emisi. Nah, oleh karena sebab ada itu ini ya dari fosilnya tadi itu ya. Betul. Jadi emisi karena ada pembakaran di situ kan. Kemudian oleh sebab itu kita juga nggak tinggal diam seperti tadi Bu Fitri nggak tinggal diam, Pertamina juga nggak tinggal diam. Jadi
ada berbagai jenis produk BBM yang sebetulnya sudah sangat standar Euro 4 atau dengan kita sebut rendah sulfur ya. Oke, berarti standarnya namanya Euro 4 tadi. Betul, itu berarti rendah sulfur dan itu udah oke menurut pemerintah gitu ya harusnya. Sudah, bahkan bukan menurut pemerintah kita saja tapi menurut standar global. Jadi memang sudah standar internasional. Jadi kalau dari kami memang harapannya ya masyarakat bisa mengkonsumsi BBM tersebut. Contohnya seperti Pertamax Turbo. Oh, Pertamax Turbo. Kita mah taunya beda nama doang itu. Ya, itu beda nama beda harga. Nggak tahu itu bedanya apa. Pertamax Turbo itu BBM kami saat ini yang untuk komersial ya, untuk masyarakat dengan kadar oktan paling tinggi yaitu 98. It means udah sesuai standar. Sudah, itu sudah Euro 4. Dan berarti tadi apanya yang rendah? Sulfurnya Okay. rendah. Kadar oktannya tinggi. Baik. Itu mungkin nggak usah terlalu detail ya karena pasti bingung kan. Yang pasti itu BBM udah keren banget lah. Itu standar gitu balap, standar otomotif pakai Pertamax Turbo. Itu sudah standar. Nah, kalau kemudian di bawahnya kita ada Pertamax Green 95. Kenapa green? Karena kita campur antara Pertamax dengan etanol, bioetanol dari tetes tebu. Berarti itu ada kita unsur campur. nabatinya. Betul, makanya kita sebut biofuel. Itu juga sudah kadar oktannya tinggi 95, rendah sulfur juga. Kemudian di solar kita ada Pertamina Dex. Oh, itu bedanya. Betul. Jadi masyarakat sebetulnya memiliki opsi untuk membeli produk-produk yang tadi ramah lingkungan. Tapi kembali lagi karena daya beli masyarakat, kemudian juga dengan kebijakan pemerintah ya kita masih bersyukur ya masyarakat masih bisa menikmati subsidi untuk beberapa produk BBM. Nah, tapi ya kalau memang tadi concernnya terkait lingkungan ya tentu kita mendukung, maka itu kita mengeluarkan produk-produk tadi ramah lingkungan, kadar oktan tinggi sehingga kadar emisinya juga rendah. Jadi itu yang batas yang diperbolehkan istilahnya. Kan ada aturan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya kadar emisi itu kadar oktannya harus berapa sih gitu untuk kendaraan. Kemudian kami juga imbau juga nih masyarakat yang memiliki kendaraan ya melakukan servis rutin juga sehingga berarti tidak hanya BBM-nya tapi kendaraan ini juga ngaruh ya. Percuma kita misalnya beli Pertamax Turbo sudah bagus tapi mesinnya tidak pernah diservis kemudian melakukan aktivitas pembakaran yang tidak semestinya, otomatis itu akan mempengaruhi kadar emisi nanti yang dicek di uji emisi gitu. Jadi itu yang suka knalpotnya meledak itu nggak itu? Itu nggak diurus kayaknya kendaraannya itu. Iya, jadi ngaruh ya. Ngaruh mesinnya betul, juga. Betul. Jadi memang ya tadi faktornya memang banyak. Makanya kadang kita lihat di jalan asapnya ngebul gitu hitam pekat gitu ya. Nah, itu biasanya faktor dari mesin itu sendiri yang mungkin servis rutinnya tidak dilakukan atau ya mungkin telat dan sebagainya lah gitu. Jadi kalau dari kami tentu jelas mendukung upaya pemerintah ya untuk menciptakan lingkungan kita yang lebih ramah lingkungan, lebih hijau, lebih sehat gitu ya dengan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas tadi. Iya. Berarti kalau ngomongin soal tadi ada kendaraan yang tidak lolos emisi gitu, itu ada yang nguji nggak sih atau ada yang menilang nggak? Ada yang nilang nggak? Selain menilang kartu gitu ya, iya kan harusnya kan kayak kendaraan juga disita nggak sih? Itu yang biasanya bertanggung jawab siapa tuh Bu atau Bapak? Iya, oke, baik. Jadi gini ya, jadi tadi memang kalau kita lihat bahan bakar ya, memang bahan bakar di Jakarta itu sebenarnya menyangkut dengan polusi itu masih kurang sebenarnya. Jadi memang kita tadi udah sampaikan memang ada bahan bakar yang Pertamax Turbo, Pertalite memang cukup itu. Tapi memang kadar sulfur di bahan bakar kita itu masih tinggi. Jadi sekitar 500 untuk yang Pertalite, lalu juga untuk yang diesel itu masih 1.500 sampai 2.500. Itu yang jadi persoalan juga. Nah, kalau kita menurunkan potensi daripada pencemaran itu Jakarta ya kita harus tahu kebutuhan bahan bakar di Jakarta itu seberapa banyak. Itu memang kita sudah ada kalkulasi yang kita hitung. Jadi itu tinggal nanti apakah Jakarta itu perlu harga saja untuk menetapkan supaya Jakarta bersih. Kita kan pengen Jakarta bersih nih ceritanya. Ya udah satu harga aja Jakarta misalnya gitu untuk yang tidak ada lagi pilihan-pilihan opsi lagi gitu. Pokoknya yang disubsidi ataupun yang terbaik gitu terbaik ya. lah. Ya benar juga karena kita kan butuh Jakarta ini seperti apa ke depannya. Benar. Generasi kita mau seperti apa ke depannya. Kalau kita punya bahan bakar banyak opsi, tentu masyarakat cari opsi yang murah aja. Karena tapi nilai value-nya, nilai kesehatannya ya makin
menjadi tantangan ke depan seperti itu yang perlu kita kemas lah untuk itu. Nah, kita juga baru uji emisi ya dengan teman-teman di DKI Jakarta ya, untuk terutama untuk kendaraan truk ya, yang tipe N sama O nih, kira-kira seperti itu. Kenapa truk, Pak? Kita karena potensi paling besar dari transportasi itu dari truk sebenarnya. Jadi kita mencoba menilai sebenarnya berapa persen sih sebenarnya yang dari kita melakukan uji emisi. Nah, kita kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, lalu juga Dinas Perhubungan, termasuk juga Satpol PP. Karena ini saya juga baru tahu nih, Satpol PP ternyata tugasnya adalah bagaimana dia melakukan upaya-upaya khusus yang PPNS-nya ya, untuk kegiatan bersifat sanksi atau tindakannya seperti gitu. Nah, ini bisa lakukan. Saya juga masih berpikir kok Satpol PP ya. Dulu saya mikirnya Satpol PP cuma tertib ya. Kaki lima gitu ya. Ternyata bisa sejauh itu. Sejauh itu ada peraturan Perda 05 ya Bu ya, 2000. Perda 2005 ya. Sebenarnya perdanya sudah lama ya. Tapi akhirnya baru kita realisasinya tuh di tahun-tahun ini. Jadi kami coba kemarin di Pelindo untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor truk karena memang kenapa kita pilih Pelindo memang karena trafficnya cukup besar di situ untuk truk. Jadi kita cek di trafficnya cukup besar. Yang paling sering berasap juga memang truk sih. Berasap betul. Jadi kita cek ternyata hampir dari sekitar 211 truk yang kita uji emisi itu sekitar 46% itu tidak memenuhi baku mutu. Ya, cukup besar juga ya. Ini kan challenge kita ya. Kira-kira kita tracing lagi, kira-kira bahan bakarnya udah mencukupi nggak yang digunakan tadi ya sama Pertamina, apakah dengan Pertalite atau memang solar yang masih tinggi sulfurnya. Nah itu kan padahal Jakarta pengen kita bersih sama-sama kan kan. Pelabuhan pengen bersih sama-sama juga kalau situ. Yang itu yang menjadi itunya, yang jadi nah tantangan kita. Nah disinilah tugas daripada tim Satpol PP termasuk juga dari Dinas Lingkungan yang punya brevet PPNS itu melakukan TPIRING ya, tindak pidana tindak pidana ringan gitu. Dari situ baru nanti masuk ke pemberkasan cukup, baru mereka akan masuk ke pengadilan lah untuk menentukan sanksinya berapa yang harus dibayarkan oleh masing-masing yang melalui baku mutu seperti itu. Nah itu suatu hal yang sangat maju di untuk DKI Jakarta ya. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti dipropos di provinsi kota lain. Oh, berarti so far baru DKI ini ya? Iya betul, karena sudah ada peraturannya yang menyusunnya. Itu cukup tantangan untuk daerah-daerah lain di Indonesia supaya nanti mobil-mobil yang mobilisasi dari luar Jakarta itu memang udah bisa sesuai standar itu seperti gitu. Betul sih, apalagi kan itu kan industri ya Pak ya. Maksudnya mungkin kalau kita nyuruh masyarakat yang sadar itu, ya tentu kita ngerti lah ada masalah ekonomi juga. Tapi kalau industri kan berarti kan dari perusahaannya harusnya udah mikirin dong bahwa seluruh sampai ke bawahnya harus sesuai standar gitu. Betul. Gak diamanahin ke supirnya kan yang bayarin itu kan. Menarik nih. Berarti mungkin kota-kota lain bisa terinspirasi dari situ. Kalau tadi ngomongin faktor Bu, kita perdalam lagi nih. Mungkin sebenarnya kan kota-kota lain mungkin berbeda ya. Tapi kalau kita ambil case Jakarta aja deh. Faktornya mungkin secara lebih detail apa aja sih biar nanti kita juga bisa tahu ternyata polusi tuh nggak cuma karena satu hal loh. Ini ada banyak faktor yang bareng-bareng nih kita harus sadari. Apa aja misalnya Bu? Ya tadi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya kan DKI sudah melakukan inventarisasi emisi ya. Jadi ada banyak faktor, tadi ada dari transport ada dari industri kemudian pabrik ya, terus kemudian tadi meteorologi gitu kan ya. Nah, arah angin, cuaca segala macam. Nah, memang sih kalau melihat faktor-faktor tadi tidak dihasilkan hanya dari wilayah Jakarta, tapi juga bisa kemungkinan dari daerah sekitar yang memang ini perbatasan dengan DKI gitu ya. Cuma memang Pemprov DKI tidak bisa menjas ini dari mana begitu ya. Jadi kami kolaborasi dengan pemerintah pusat, KLH dan juga daerah sekitar untuk sama-sama nih kita mengidentifikasi apa sih sumber pencemarnya, kemudian upaya apa yang harus kita lakukan gitu ya secara bersama-sama. Nah, yang saat ini memang sedang masif dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama daerah sekitar tadi contoh uji emisi. Kenapa harus uji emisi?
Nah, jadi tadi pertama dilihat dari sumber ya. Sumber utama tadi kan dari transport ya, Pak. Dari transport tadi disampaikan oleh Pak Fajar bahwa kalau proses pembakarannya tidak sempurna, itu yang akan menghasilkan emisi walaupun bahan bakarnya bagus. Jangan kendaraannya udah uzur nih. Iya, kalau mesinnya tidak bagus, ya tetap aja mencemari. Asap-asap hitam dari knalpot itu kan mengganggu ya, apalagi buat para penumpang atau siapa yang masih berdiri ya di pinggir jalan menunggu angkutan umum dan lain-lain itu udah capek, sesak, panas, prihatin sebenarnya. Dan ini kan bukan tidak mungkin menimbulkan dampak yang serius ya, terutama bagi usia-usia yang rentan. Ya, lansia, anak-anak, terus kemudian ibu hamil gitu. Itu resiko. Jadi kadang-kadang kami kalau ada di jalan juga ya sama-sama prihatin. Ini bagaimana? Jadi maksudnya sebenarnya kita ingin mengajak juga masyarakat untuk sama-sama yuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta gitu ya. Misal ya udah lakukan hal-hal yang kecil, contoh tadi misalnya menggunakan transportasi umum. Udah banyak kan nih. Dan kayaknya Jakarta tuh termasuk salah satu yang sangat oke loh itu. Udah terintegrasi banget loh. Iya, ada KAI. Ya, terus kemudian komuter lain tadi kan KAI, ada Transjakarta, ada LRT, ada MRT, semua udah nyaman sih begitu ya. Tapi ya mungkin memang masih perlu diimprove lagi ya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, terkait tadi dengan uji emisi, kenapa ya? Karena memang tadi sumber terbesar dari transport. Yang keduanya ada berdasarkan hasil penelitian ternyata dari 7 atau 8 aksi yang bisa mengendalikan pencemaran udara Jakarta itu uji emisi yang paling berkontribusi besar. Gitu, ada hasil penelitiannya. Berarti udah terbukti ya ini efektif sudah terbukti efektif. Nah, jadi cuma kan pelaksanaan uji emisi ini masih fluktuatif ya. Kadang-kadang up, tapi kadang-kadang low. Gitu. Kenapa dia up? Karena misalnya sudah ada nih informasi akan dilakukan sanksi tilang, itu langsung tinggi, animo masyarakat langsung tinggi. Ya, ini di kantor kami Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Mandala 5 itu sampai menimbulkan kemacetan karena melayani masyarakat yang mau melakukan uji emisi kendaraan bermotornya. Jadi macet mulai dari PGC sampai dengan kantor DLH. Itu panjang. Karena takut ditilang, jadi harus takut ditilang. Tapi kemudian seperti memang perlu seperti itu. Iya, informasi sanksi tilang itu kemudian ditunda, itu langsung drop, low. Itu ada kami datanya. Berarti emang uji emisi ini mau nggak mau masyarakat juga harus dengan sadar untuk datang ya, betul. Aku pikir digerebek-gerebek gitu loh, Bu. Tadinya sih kami berharap maunya digerebek-gerebek ya, tapi ternyata juga. Ternyata ini belum bisa dilaksanakan secara optimal karena memang kita ingin sebenarnya meningkatkan awareness masyarakat, gitu. Jadi itu sih kata kuncinya. Nah, kemudian ini tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, ya kenapa? Gimana nih caranya supaya masyarakat bisa agak dikeraskan ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang dari industri tadi kendaraan berat. Nah, kendaraan berat ini termasuk penyumbang terbesar. Jadi tadi ada transportasi 70%. Dari 70%-nya 47, sekian itu dari kendaraan berat. Masuk akal sih. Masuk akal. Jadi kalau kita lihat deh di tol di mana-mana tuh asap hitam selalu dari kendaraan berat gitu kan ya. Kenapa DKI Jakarta bisa melakukan tipiring? Nah, itu tadi karena kalau menggunakan regulasi undang-undang lalu lintas itu kan memang belum bisa jalan. Akhirnya kami menggunakan payung Perda 2 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi payung itulah yang kami gunakan untuk melaksanakan tipiring, tindak pidana ringan terhadap kendaraan-kendaraan berat di DKI Jakarta. Jadi uji emisi dilakukan, kemudian kepatuhan tetap dilakukan untuk melihat nih berapa besar sih kepatuhan masyarakat. Nah, yang tipiring ini memang baru ya, ini baru kami lakukan di 3 kota administrasi. Jadi di
Jakarta Timur tuh di Kampung Rambutan. Ya. Kemudian Jakarta Barat itu Daan Mogot, kemudian Jakarta Utara itu di Pelumpang. Utara harus tuh. Nah, Paling itu. banyak lewat soalnya tuh. Yang kemarin itu kebetulan Pak Menteri berkenan hadir untuk dilakukan tipiring di kawasan Pelindo. Nah, ini kami sedang merambah nih kawasan-kawasan industri misalnya di Jeep dan lain-lain gitu loh ya. Nah, ini sekedar begini loh Mas Fuad. Iya. Bahwa itu tadi Jakarta nggak diem aja, pemerintah pusat juga nggak diem saja, tapi kita ada gerakan-gerakan yang memang dilakukan supaya kita semua tahu, ya terutama ya tadi masyarakat industri ya masyarakat yang bergerak di mobilitas ya itu bahwa ini ada loh dari pemerintah yang melakukan sanksi pidana ringan seperti itu. Ya paling tidak kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa ini kita harus sama-sama menyelesaikan. Setuju sih. Nah, kebetulan Jakarta itu di dalam uji emisi punya platform, ya punya aplikasi untuk ngetes kendaraan orang-orang ini sudah lulus uji emisi atau belum? Oh gitu. Ya, contoh gini. Bisa. Bisa. Jadi kendaraannya Mas Fuad nomor polisinya berapa ini bisa kami cek udah lulus uji emisi atau misalnya sudah atau belum pernah itu kelihatan. Jadi sekali waktu saya mau ke Balai Kota lewat BKN. Mobil sedan ini keren. Tapi hitam, asap hitam. Saya minta teman-teman coba cek nopolnya. Iya, ternyata belum melakukan uji emisi. Saya pingin tuh nanti suatu waktu punya mobil yang ada trouble-nya gitu ya. Yang nanti kita bisa sounding, woi, nih mobil nih belum lulus uji emisi. Saya pengen gitu. Iya rame. Mobil Anda sama seperti waktu gerakan masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya. Itu kan suka ada yang buang sampah di tol. Atau misalnya, Sudirman Tamrin tuh pernah ada loh yang buang sampah. Buang sampah di tol. Ini kulit duku di Sudirman. Itu teman-teman saya dari kebersihan turun bersihin. Mentang-mentang organik nggak dibuang. Iya. Dibuang sembarangan. Harus begitu. Harus begitu. Maksudnya gini, kita berikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ini tanggung jawab bersama loh. Itu penting ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sama-sama. Sama-sama. Gitu, betul. Jadi ada. Nah, DKI Jakarta sebenarnya sudah menerapkan disinsentif parkir. Apa tuh? Ya, jadi salah satu contohnya, jadi tempat-tempat parkir yang ada di DKI Jakarta yang sudah menerapkan tersebut, ya sudah menerapkan uji emisi, yaitu kita terapkan tarif parkir tertinggi. Nah, contoh di IRTI. Jadi kalau Mas Fuad mau ke Balai Kota parkir di IRTI belum lulus uji emisi kena tarif parkir tertinggi. Oke. Berarti sengaruh itu juga ya bisa ya? Nah, tapi ada juga lokasi-lokasi parkir yang sebenarnya sudah menerapkan tarif parkir tertinggi sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ini akhirnya diterapkan sanksi sosial. Contoh misalnya di Pasar Majestic. Pasar Majestic saya termasuk yang kena karena saya lalai melakukan uji emisi kendaraan dinas. Jadi saya masuk ke pasar, tiba-tiba disonding kendaraan Anda belum lulus uji emisi. Malu. Ada suaranya gitu? Oh, ada. Saya mau perbesar lagi. Saya mau minta. Saya mau minta ke pengelolanya dibesarin lagi deh. Jadi saya sendiri kena. Ternyata ya drivernya bilang, Bu, ini kita lalai, harusnya setahun sekali, ini udah lewat 2 bulan. Berarti rutin, reguler ya? Karena kendaraan kan juga dipakai terus kan. Nah itu tadi yang Pak Fajar bilang. Jadi kalau kita melakukan uji emisi sebenarnya bukan semata-mata untuk memulihkan kualitas udara, tapi kita meng-MCU-kan kendaraan kita. Seperti tubuh kita sendiri. Gitu, MCU. Kita tahu sakit apa kan kalau tidak dilakukan medical check up kita tidak tahu. Sama dengan kendaraan. Gitu. Jadi ada juga yang komplain sama saya, buat apa sih uji emisi? Gitu. Saya sampaikan ke masyarakat sebenarnya bukan ayo sama-sama memulihkan kualitas udara, enggak. Tapi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya menguntungkan bapak atau ibu karena kita lebih awal tahu kondisi kendaraan kita.
kita kan prinsipnya mungkin pakai sampai rusak lah gitu. Iya. Padahal itu kan malah Iya. nggak cuma kendaraannya rusak, seanak-anak orang rusak tuh kena asapnya kan ya. Iya, malah jadi berat kalau mm-mm. untuk perbaikan di bengkel Iya, dan iya. lain-lain gitu ya. Iya. Ini kesadaran bersama teman-teman. Iya. Nah kalau ngomongin soal ini nih, tadi ya daya beli masyarakat juga nih. Kalau dari Pertamina tuh ngelihatnya gimana tuh? Misalkan ngomongin apakah tadi ide bahwa yaudah kita satu harga aja lah gitu ya. Itu oke. Terus kayak kenapa sih kita harus punya opsi dengan harga murah yang memang itu kurang baik untuk lingkungan gitu. Ini lagi-lagi pertanyaan ini untuk tahu aja sudut pandangnya, karena zone atau pikiran-pikiran liar itu kan apalah ya, semua kan harus by data gitu. Kita pengen tahu kalau kenapa sih masih ada beberapa jenis BBM tertentu yang disubsidi, kemudian itu juga ternyata belum lulus gitu kan uji sesuai dengan tadi standar Euro 4 tadi ya. Kenapa nggak ditiadakan aja nih bahasa awamnya gitu? Kira-kira kenapa tuh? Ya, kalau meniadakan BBM subsidi, wah itu berat ya. Karena itu ranahnya mungkin bukan di Pertamina, karena kita hanya penugasan gitu kan. Gitu. Betul, Nah, karena kan jadi tahu nih. Iya, karena kita mendapatkan penugasan untuk menyediakan BBM tersebut. Oh, karena masyarakat butuh gitu. Betul, karena kan ya tadi bicara daya beli masyarakat, Iya sih, ya. kemudian ya seperti biasa kan mungkin teman-teman ketika ada isu BBM naik, Wah, demo tentu rame, saja semua mengamuk, ya. merembet kemana-mana. Nah Iya. mungkin itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah lah kepada masyarakat dengan menyediakan BBM yang terjangkau. Nah oke, itu kita penuhi di satu Iya. sisi. Nah tapi kan tadi lagi kita nggak tinggal diam hanya dengan menyediakan BBM itu. Masyarakat yang mampu gitu ya, yang justru kita sebenarnya justru mendorong ya yang bersubsidi ini kan memang sudah ada haknya ya bagi Iya, orang yang itu perlu orang tahu tuh, kurang mampu gitu ya. Sebenarnya standarnya yang bisa akses tuh siapa? Nah harusnya. itu balik lagi kalau bicara siapa yang boleh subsidi atau enggak itu memang masih dibutuhkan regulasi yang mengatur itu. Memang masih dibutuhkan revisi Perpres 191 tahun 2004. Oke. Nah itu masih yaitu ranah pemerintah, monggo silakan. Yang penting bagi kita yang terus lakukan sosialisasi. Bahkan kalau teman-teman di sini mungkin kalau sering konsumsi LPG, kalau yang LPG melon itu kita tulisin hanya untuk orang miskin. Iya. Sama betul. tadi konsepnya naming and shaming. Jadi barang siapa yang membeli itu ya malu lah gitu kan. Mungkin bisa kali BBM-nya yang khusus yang tadi dinamain ini BBM orang miskin itu. Oh, Tapi gitu. menghina Tapi masih tersinggung nggak? takut jadi Nanti tersinggung nggak? Iya. Karena Jadi ya porsi terbesar konsumsi masih di BBM subsidi. Iya sih ya. Karena memang itu ya bentuk ya support pemerintah lah untuk masyarakat. Tapi ya itu kita selalu himbau ke masyarakat yang mampu begitu ya. Betul. Marilah beli BBM yang berkualitas, jangan yang BBM subsidi. Karena itu juga kita membantu pemerintah. Karena kalau konsumsi BBM subsidinya rendah, otomatis biaya alokasi APBN untuk BBM subsidi juga akan turun. Otomatis membantu keuangan pemerintah gitu. Jadi ya itu BBM kita imbau pakailah yang berkualitas karena untuk menjaga lingkungan satu. LPG juga sama. Jadi biar kita nggak rebutan bagi yang rata-rata ya kalau punya mobil kendaraan sih seharusnya ya mampu membeli bensin non subsidi. Iya logikanya kan gitu, beli kendaraan mampu berarti BBM-nya juga atau LPG-nya masa nggak bisa sih. Karena kalau menurut peraturan Menteri SDM kalau BBM subsidi kan untuk nelayan, petani gitu ya, usaha kecil, mikro. Nah itu sebenarnya penting tuh peruntukannya ya. sudah ada, cuman ya itu pada implementasinya kan perlu regulasi lagi mungkin yang mengatur lebih detail kayak misalnya mobil harus cc-nya berapa sih yang boleh pakai Pertalite gitu kan, kalau di atas itu harusnya udah nggak boleh pakai Pertalite. Nah, itu yang mungkin masih harus terus digaungkan gitu ya untuk menuju adanya regulasi ke sana. Kalau nggak salah Pertamina kan beberapa kali, nggak tahu sampai sekarang, saya juga bukan pengguna kendaraan, saya pengguna Grab dan Gojek jadi nggak tahu ya. Kendaraan juga itu. Maksudnya kan makanya nggak pernah isi bensin maksudnya aja. Iya harusnya gue tanyain ya. Itu kalau nggak salah pakai aplikasi-aplikasi gitu ya? Atau scan-scan gitu? Betul. Nah itu salah satu apa? cara kita untuk bukan membatasi ya, tapi menertibkan. Jadi untuk menjaga alokasi kan karena setiap tahun ini subsidi ini ada alokasinya Mas Fuad. Jadi untuk Pertalite ini ada alokasinya sekian juta kiloliter, untuk LPG sekian kilometrik gitu ya. Nah itu yang harus kita jaga, nggak boleh over. Karena kalau kuota itu over, otomatis pemerintah harus mengeluarkan uang lagi untuk subsidi. Nah itu yang kita jaga dengan cara menggunakan aplikasi My Pertamina, kemudian yang solar. Dengan itu biar tahu apa jadinya? Kita jadi tahu orang. Jadi nanti dari My Pertamina akan ada barcode gitu ya untuk pendataan
ya kendaraannya dan individunya itu bisa untuk membeli Pertalite. Bagus sekali dan kalau juga dari situ kita solar. tahu kalau dia tuh mampu apa enggak gitu, bisa nggak ya? Kayak Bisa tadi juga. kan uji emisi kan bisa ya Bu ya. Nomornya kita jadi tahu nih udah loss nggak Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi balik lagi karena regulasinya mungkin belum sedetail itu Belum ya sedetail untuk itu. pembatasan. Jadi mungkin kita yang bisa kita lakukan sekarang itu mendata dulu aja Mendata deh gitu. dulu aja. Yang solar sudah 100%. Jadi itu tadi supir truk-truk itu sekarang sudah punya QR code hanya untuk membeli solar dan kita batasi menurut peraturan dari SDM. Jadi nggak boleh beli langsung berapa ratus liter gitu, nggak boleh. Jadi dibatasi jumlahnya. Mau ngapain, mau dagang lu? Ya itu juga. Nah kan muncul juga nih banyak Oh, iya. kasus-kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Karena yaitu BBM subsidi kan memang terjangkau ya. Iya. Ya ada aja oknum di kita yang membeli itu berlebihan dijual lagi ke siapa Oh, iya. gitu. Ya namanya usaha. Namanya usaha. Namanya usaha. Usaha. Iya, jadi itu mungkin tadi kalau ditanya maunya gimana kalau Pertamina ya. Kalau mau Pertamina ya harganya bisa yang non subsidi karena memang itu pure harga pasar gitu ya. Tapi balik lagi kan kita ya pelaksana tugas pemerintah. Betul. Kita mendukung upaya pemerintah kalau ngasih subsidi ya untuk membantu masyarakat juga kan supaya lebih terjangkau. Tapi kalau kita ya selaku perusahaan kan harus profit ya, bisnis gitu ya. Iya, betul. Ya prospek untuk non subsidi ya sebenarnya kita lebih cenderung ke situ karena memang harganya sesuai dengan harga pasaran gitu ya. Kemudian dari segi kualitas juga kita bisa jamin kualitasnya ini lebih bagus gitu. Iya. Kalau ngeliat ini dari persaingan, kan tidak hanya Pertamina kan, ada beberapa brand lain gitu ya. Ngelihatnya mereka gimana tuh? Apakah sudah menerapkan standar pemerintah atau? Ya, nah ini menariknya hanya Pertamina yang ditugaskan untuk menyediakan BBM subsidi. Oh iya? Ya, Mereka jadi tidak karena kan kita perusahaan milik negara. Terus kalau mereka bebas aja gitu? Betul. Ih, kok Makanya kita punya produk-produk yang setara dengan teman-teman kita di sebelah gitu ya. Ya untuk menjangkau pasar itu segmen bawah menengah ke atas harusnya memang konsumsinya BBM yang RON-nya tinggi gitu. Oh, jadi kalau brand sebelah tidak menggunakan standar sesuai pemerintah, it's okay. Oh enggak, semua BBM yang dijual di Indonesia ya ada aturannya, ada aturannya. jelas, ada standarnya. Okay. Cuman yaitu kita yang Pertalite Yang memang diukur. khusus penugasan dari Penugasan. pemerintah supaya masyarakat terjangkau membeli BBM. Oke, menarik. Kayak kita ngobrol soal ini lagi, berarti ngomong DKI ya. DKI kan salah satu yang paling oke lah masalah transportasi umumnya gitu. Apakah nih memang kedepannya dari DKI, tentu memang tidak satu dinas atau satu lembaga yang ngurusin sih, tapi ada obrolan nggak sih Bu? Nanti kedepannya bakal diokein banget nih transportasi umumnya, kemudian masyarakat akan diarahkan untuk lebih menggunakan itu kayak di luar negeri kali Bu ya. Karena jujur saya kalau jalan di DKI bagian yang dekat-dekat pemerintahan tuh jalannya udah enak banget. Saya jalan kaki tuh nyaman banget Bu. Tapi memang ketika udah masuk ke kampung-kampung kan, aduh kayaknya beli motor enak deh. Ada rasa begitu. Jadi sedangkan mungkin kalau di luar negeri kan kita ngerasa pedestriannya oke. Ya tentu ini memang tidak semua diurusin sama Bu Fitri ya. Tapi kayak kita pengen tahu nih kedepannya tuh ada obrolan soal itu nggak sih Bu, arahnya ke sana gitu. Iya, ya itu tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya DKI itu kan untuk pencemaran udara tadi ya. Iya. Kami sejak 2005 tuh sudah punya peraturan daerah. Artinya Pemprov DKI itu sudah punya concern ya dalam pengendalian pencemaran udara. Turunannya itu banyak sampai yang terakhir ini adalah keluarnya tadi keputusan Gubernur 576 2023. Jadi banyak sekali aksi. Ada 3 strategi besar ya. Strategi yang pertama itu pengendalian pencemaran udara dari sektor transport tadi strategi pengendalian pencemaran udara yang kedua itu ada sektor industri dan yang ketiganya tata kelola. Nah ini dari 3 strategi besar itu turunan program dan rencana aksinya banyak, termasuk ya tadi pemasyarakatan penggunaan transportasi umum. Contoh ya, ini sudah diimplementasi tiap hari Rabu semua pegawai Pemprov DKI Jakarta baik yang ASN maupun PJLP harus menggunakan transportasi umum di hari Rabu. Wow, Gitu. harus ya. Iya wajib. Bahkan mulai dari gubernur itu sudah memberikan contoh menggunakan serius? transportasi umum. Iya. Wow. Coba deh.
Mas Fuad atau bapak-bapak ya ada di TS7 rumah dinasnya Pak Gub, akan lihat beliau keluar dari rumah tuh langsung pakai transportasi umum. Wow. Gitu ya. Jadi setiap pagi ya, setiap kami berangkat itu harus mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan, terus dokumentasinya harus masuk ke Dishub. Nah, sorenya demikian juga. Pulangnya tuh. Iya, harus begitu. Itu bukti. Jadi bukti bahwa memang Pemprov DKI sudah komitmen ya, konsisten untuk menggunakan transportasi umum. Dan dampaknya apa? Jadi Pemprov DKI Jakarta juga memperluas jangkauan layanan transportasi umum ini daerah sekitar. Jadi ada sampai yang Depok, mungkin ada ya di media-media. Bekasi, Depok itu kami sudah sampai ke sana agar tadi masyarakat mulai terbiasa, mulai menggunakan transportasi umum. Itu nyaman kok. Iya, betul. Nyaman banget. Jadi kalau contoh saya ini pengguna kereta. Jadi mulai naiknya dari Pancasila, kemudian turun di Kalibata, dari Kalibata saya naik Transjakarta, turun PGC, saya jalan kaki ke Mandala 5. Itu sehat juga, Mas Fuad. Bener. Iya, jadi tinggal ukur jumlah langkah. Iya, jumlah langkah. Udah berapa nih? Ternyata dalam satu hari kita lumayan bisa sampai 6.000, 7.000 langkah. Lumayan lah itu. Lumayan banget. Tinggal jalan dikit lagi udah 10.000. Iya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak benefit ya yang bisa kita tarik dari pola hidup. Pola hidup yang lebih sehat, yang lebih baik itu bukan cuma untuk kondisi lingkungannya, tapi sebenarnya benefit yang terbesar adalah ke diri kita sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi jangan mengira ini cuma soal lingkungan juga, karena lingkungan ya kan diri kita juga pada akhirnya ya. Gitu. Mantap. Nah, mungkin terakhir nih harapan kali ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian buat khususnya kayaknya generasi Z deh, Gen Z, anak-anak penerus nih ya. Itu dalam melihat fenomena ya atau kejadian soal polusi ini, kita langkah-langkah apa sih yang minimal dari diri sendiri nih bisa kita lakukan yang siapa tahu dengan itu bisa ngebantu Bapak Ibu yang di pemerintahan ya untuk sama-sama ini, karena kerja bareng kan. Tadi sudah disampaikan kami udah ngelakuin ini. Nah, kami harus ngapain nih Bapak Ibu? Nah, biar bisa ngebantu, biar kita bisa kerja bareng buat bangsa ini. Oke, dari Ibu dulu deh. Boleh. Jadi sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa upaya mewujudkan lingkungan yang nyaman, yang sehat ya buat ditinggal itu bukan cuma dari pemerintah, tapi harus kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah ranahnya di mana, masyarakat di mana. Nah, kita lihat dari sumbernya tadi gitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang kecil. Contoh misalnya ya, kalau ada sampah ya jangan dibakar lah, karena sampah itu, pembakaran sampah itu termasuk sumber juga Tadi pagi saya juga berangkat ke stasiun Pancasila, itu udah ada bakar sampah. Aduh, ada yang bakar sampah, belum knalpot kendaraan itu udah, Masya Allah, udah pencemaran banget. Jadi jangan bakar sampah. Ya, jangan bakar sampah. Dan jangan menjadi sampah masyarakat. Iya. Nah, itu penting. Nah, itu ya lakukan hal-hal yang kecil. Kalau misalnya hanya pergi sekedar ke warung yang dekat sama rumah, enak loh jalan kaki. Itu real sih. Bener. Kayak saya kadang-kadang kalau weekend itu ke pasar tradisional dari rumah itu 1 jam, itu lumayan 7.000 langkah. Itu saya selalu ngitung begitu loh. Dan gak olahraga kan Bu? Iya, gak berasa. Berasanya lagi belanja aja gitu. Sambil jajan-jajan kecil gitu. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Ada lahan yang ya sepetak 2 petak, yuk kita nanam. Sebenarnya kalau kita nanam pohon juga bukan cuma buat bumi ini jadi baik, jadi bagus, tapi sebenarnya kita beri kehidupan ke tanaman. Insya Allah kita didoain juga kok sama pohon-pohon. Aku percaya itu lagi Bu. Iya, Insya Allah benar. Yakinlah saya mah. Oke, luar biasa. Yang mudah-mudah aja lah kita lakukan. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak nih? Kita harus ngapain nih Pak? Iya benar-benar. Ini cukup enak saya bicara tentang untuk anak muda ya, karena kalau kita lihat anak muda ini kan masa depan kita ya. Kira-kira kalau kita tidak aware dengan kita, ya ke depan agak sulit. Jadi kalau saya sih kita ke depan nih kayak kita ya sebagai pengguna kendaraan umumnya ya, kita kalau bisa ya kita udah mencoba, saya sendiri memang mencoba untuk naik umum ya, seperti itu ya, karena itu memang akan kita lihat nih kira-kira edukasi saya terhadap sebagai orang yang biasa yang kita bawa kendaraan ya, coba kita berkendara umum, ternyata memang
enak gitu ya, karena kita punya kartu tapping kan udah kan, di tapping apa itu menjadi kita bisa menghitung ternyata kita juga penyumbang ya untuk mengurangi emisi. Minimal kalau kita sehari 5 liter contohnya ya kita bisa ngurangin sekian pencemaran ke udaranya seperti itu. Itu mungkin yang harus kita perlahan-perlahan dan pasti kita ke depan harus mencoba dari diri sendiri seperti itu buat anak muda. Tadi memang kayak kalau saya memang penghobi tanaman ya, jadi sama dengan Bu Fitri ya. Jadi saya tuh punya tanaman kira-kira memang kami tuh punya program tentang tanaman penyerap polutan itu ada. Jadi kita ada jenisnya, ada jenis tanaman khusus. Misalnya contohnya jambu air tuh dia bisa penyerap debu seperti gitu. Nah, itu kan kalau masyarakat tanam di situ kira-kira ya udah menyerap polutan juga sebegitu di kampung-kampung mereka atau di gang-gang mereka itu bisa mengurangi juga dampak polusi dari kendaraan bermotor yang melewati daerah situ. Itu seperti itu yang bisa lakukan. Nah, memang itu kan hobi ya, sederhana, tidak mahal, dia dirawat, dia senang ya udah gitu kan. Karena kan seperti gitu sebenarnya. Tinggal nanti benefitnya apa buat kita kan? Benefit buat yang lain tuh tetangga kita seperti apa juga kan? Akhirnya kita punya contoh mereka juga melakukan hal yang sama di pinggir-pinggir jalannya mereka sendiri. Itu cara sederhana memang secara tidak langsung memang kita ngurangin pencemar udara dari tanaman itu sendiri gitu. Seperti itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya mungkin kami karena diregulasi ya tentunya mencoba juga untuk ke depan itu sebenarnya mau apa kita itu bukan generasi juga untuk kualitas yang baik itu bagaimana. Tentunya kita jangan sampai kalah dengan negara-negara lain yang saat ini juga sampai bahan bakar kita ya kalah dari negara-negara ASEAN itu juga sangat miris juga ya. Kira-kira nanti kalau ke depan ini bukan hanya tadi kita ngomong tentang bahan bakar, tentunya sekarang kita udah ngomong Euro 4 juga masih kurang. Mungkin nanti kita harus advance juga nih Euro 6 nih, sehingga akhirnya memotong juga kan untuk generasi kita yang mendatang ini ya udah dipersiapkan untuk Euro 6. Tinggal nanti teman-teman kebijakan yang mengadakan ke sana ya udah ke sana gitu. Jadi kita udah bisa selevel juga dengan negara-negara ASEAN terutama ya terkait dengan ini. Jadi generasi muda ya udah tinggal melanjutkan untuk kira-kira habis Euro 6 tinggal melihat nih apalagi teknologi kedepannya gitu. Seperti itu yang harus kita lihat future-nya kita, bagaimana Jakarta ini menjadi Jakarta yang memang bersih gitu. Tentunya kita udah lihat ke depan future-nya seperti apa. Ya, dari bawah kita masyarakat, lalu juga masyarakat ada yang tua, ada yang muda. Generasi muda ini sebagai fondasi kita untuk ke depan lebih berkreasi atau lebih melihat Jakarta itu akan seperti apa ke depannya. Tentunya kita sebagai kebijakan ya udah harus bisa merancang dari sekarang sehingga nanti future kita 2030 tuh mau apa nih 5 tahun ke depan. Itu harus kita lihat nantinya. Jangan-jangan kita masih stuck atau diharapkan udah lebih maju. Jadi visi itu terus diterapkannya gimana nih kalau kita nggak gerak-gerak ya? Berarti perlu mencerdaskan diri juga ya terkait tadi kita jangan-jangan jarang baca, jarang kemudian mau nyari tahu soal hal-hal seperti itu ya, Masya Allah. Dan mungkin terakhir nih kalau dari Pertamina sendiri nih, nah itu gimana? Karena kan ada arahan juga katanya nanti mau diganti mobil listrik tuh. Wah itu nanti orang pada ngecas semua tuh. Artinya kedepannya ngelihatnya gimana nih soal generasi ke depan dan polisi tadi gitu. Ya oke. Tentu mungkin karena terkait energi ya. Ini imbauan yang sering terus kita sampaikan gitu ke anak-anak muda, milenial, Gen Z. Yang pertama adalah hemat energi. Hemat energi. Itu slogan dari zaman dulu, tapi sepertinya hanya slogan aja gitu. Karena menurut saya itu kita berasanya take it for granted karena energi kita selalu ada. Iya juga sih. Jadi kayak merasa nggak pernah kebayang nggak sih kalau energi kita ini tiba-tiba nggak ada, kita mau hidup gimana? Nah oleh sebab itu imbauan yang harus terus kita gaungkan yaitu hemat energi. Itu lampu kalau ditinggal yang nggak usah dinyalain, TV kadang kita keluar kamar pergi TV ditinggal, gitu. Itu padahal itu padahal kan menyerap energi yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit di luar sana yang otomatis itu mengeluarkan emisi gitu kan. Nah itu jadi kunci hemat energi. Kemudian yang kedua ya gunakanlah BBM sesuai dengan kendaraannya, karena sekarang di setiap kendaraan kan sudah ada tuh ketika kita buka mau isi bensin sudah ada tuh kendaraan ini menggunakan kadar oktan bensin sekian. Nah itu sesuai dengan standarnya. Jadi silakan membeli produk-produk sesuai kendaraan dan juga yang berkualitas. Nah yang ketiga saya juga
ya kagum ya dengan anak-anak muda sekarang Gen Z sudah mulai melek soal konsep sustainability. Nah ini kan ada nih anak-anak sekarang si paling green gitu ya, si paling sustainable gitu ya. Nah itu yang bagus yang harus terus diketularkan juga ke teman-teman yang lain, mulai dari ya bawa tumbler sendiri, kan rame ini di thread di sosmed bawa tumbler dikiranya sok-sokan gitu, padahal itu adalah salah contoh konkret yang bagus sebetulnya kan, itu FOMO yang baik ya betul, guys. mengurangi botol plastik dan sebagainya. Kemudian ya itu memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jadi dimulailah mari dari kita sendiri. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, otomatis dampaknya akan lebih besar. Wah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya, luar biasa. Teman-teman semuanya, para sobat lingkungan, mungkin kita kalau ngobrol ini bakal panjang banget ya. Nanti kita lanjut lebih banget kali Pak ya Ibu ya. Karena lagi-lagi sekali lagi bumi ini ya mau nggak mau kita yang tinggali, dan kalau bukan kita yang mikirin siapa lagi? Masa alien ya kan? Mungkin kalau kita mau mikirin lingkungan hidup ya karena kita hidup. Nah kalau teman-teman nggak mau mikirin ya berarti lingkungan kematian. Nah itu apakah kita ingin lingkungan ini jadi lingkungan yang mematikan? Kan tentu tidak. Makanya kalau teman-teman pengen ngomongin soal lingkungan apa lagi, coba tulis di kolom komentar. Kita akan bahas isu-isunya di Ngopi Starling. Ngobrol pintar seputar lingkungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.